ングラーが持ってる最後のコレクション。お久しぶりです。本物か？夢じゃない。待てよ、お前たちまだ怪盗を続けるつもりか？ Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa Lupin Ranger tetap mencuri atau mencari Lupin Collection walaupun orang-orang tersayang mereka telah kembali. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih kalian merasa udah berhasil mencapai tujuan, tapi malah ngerasa, kayaknya belum selesai deh. Nah, itulah yang dirasain sama para Lupin Ranger. Setelah perjuangan panjang lawan musuh bebuyutan mereka yaitu Zamigo, dan berhasil balikin orang-orang tercinta mereka, kok mereka malah lanjut jadi pencuri ya? Ada apa nih? Yuk kita bongkar kisahnya biar arek-arek semua nggak penasaran. Ya, kita awali tentang latar belakang misi awal yang telah berhasil ya. Di episode terakhirnya, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger, cerita akhirnya mencapai klimaks. Kairi, Toma, dan Umika berhasil ngalahin Zamigo. Gak cuma itu, orang-orang tersayang mereka yang sebelumnya dibukuin sama Zamigo akhirnya bisa kembali. Siapa aja sih mereka itu? Oke, yang pertama adalah kakaknya Kairi yang bernama Sori. Yang kedua adalah tunangannya Toma yang bernama Aya. Yang terakhir adalah sahabatnya Umika dari masa kecilnya yang bernama Shiho. Nah, misi mereka buat balikin orang-orang tercinta telah selesai. Tapi kok cerita nggak berhenti di sini ya? Kok mereka tetap lanjut jadi pencuri? Nah, ini dia yang bikin ceritanya makin menarik. Kenapa Lupin Ranger terus mencuri? Jadi gini, meskipun tujuan awal mereka udah tercapai, para Lupin Ranger sadar kalau misi mereka belum selesai. Ada 3 alasan utama kenapa mereka nggak bisa berhenti. Nul, salah satu anggota penting dalam cerita ini, punya hubungan spesial dengan Arsène Lupin. Arsène adalah pencuri legendaris yang juga dianggap Nul sebagai figur ayah angkatnya. Sayangnya Arsène tewas dibunuh sama Dogranio, pemimpin dari para gangler. Koleksi Lupin yang penuh kekuatan magis dicuri dan tersebar di berbagai tempat. Nah, buat Nul ini bukan cuma soal koleksi, tapi juga soal tanggung jawab dan penghormatan buat sosok yang udah berjasa besar dalam hidupnya. Dia punya misi buat ngumpulin semua Lupin Collection dan balikin ke tempatnya semula. Bahkan ada harapan kecil di hati Nul kalau koleksi ini bisa dipakai buat ngembaliin lagi Arsène Lupin. Lupin Ranger yang udah deket banget sama Nul nggak mungkin ninggalin dia sendirian kan. Lebih dari itu, Nul juga punya pandangan bahwa Lupin Collection adalah sesuatu yang harus dilindungi. Koleksi ini nggak boleh jatuh ke tangan yang salah, apalagi kalau sampai digunakan untuk tujuan jahat. Jadi selain misi pribadi, dia juga merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan dunia dari ancaman yang mungkin muncul. Oke, Dogranio udah dikalahkan, tapi apa semua ancaman hilang begitu aja? Tentu saja enggak. Masih ada sisa-sisa gangler yang bisa kapan aja bikin kekacauan. Para Lupin Ranger sadar kalau mereka nggak bisa santai-santai dulu. Dengan terus beraksi, mereka berusaha ngamanin dunia dari ancaman-ancaman baru yang bisa aja muncul. Selain itu, Lupin Ranger punya pemahaman bahwa Lupin Collection kalau disalahgunakan bisa jadi sumber bahaya yang lebih besar lagi. Karena itu, mereka nggak cuma fokus mengalahkan gangler yang tersisa,
tapi juga memastikan kalau koleksi itu nggak digunakan untuk hal-hal yang merusak. Intinya mereka memilih untuk tetap berjaga-jaga. Selama petualangan mereka, Kairi, Toma, dan Umika udah ngerasain gimana rasanya punya peran yang penting buat orang lain. Mereka bukan cuma pencuri biasa, mereka adalah pahlawan yang beroperasi di luar batasan hukum. Identitas ini udah jadi bagian dari hidup mereka. Sesuatu yang bikin mereka ngerasa punya tujuan baru. Jadi meskipun misi awal sudah selesai, mereka nggak mau berhenti di situ aja. Peran ini nggak cuma soal eksistensi aja, tapi juga soal bagaimana mereka melihat diri sendiri di mata dunia. Mereka tahu bahwa tindakan mereka, meskipun kadang melanggar hukum, punya dampak positif yang besar. Jadi mereka terus melanjutkan aksi mereka dengan tujuan melindungi dan menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Kalau ngomongin Lupin Ranger, nggak lengkap rasanya tanpa ngebahas Null. Dia adalah alasan besar kenapa mereka tetap lanjut. Bagi Null, Lupin Collection bukan sekedar barang. Koleksi ini adalah warisan dari Arsène Lupin, yaitu figur ayah yang selalu dia hormati. Lebih dari itu, Null percaya kalau koleksi ini bisa mewujudkan keinginan, termasuk keinginannya buat mengembalikan Arsène Lupin. Dengan misi sebesar itu, jelas Null nggak bisa jalan sendirian. Lupin Ranger memutuskan buat tetap mendukung dia sampai misi ini benar-benar selesai. Bagi mereka, ini adalah bentuk solidaritas sekaligus penghormatan buat Null dan juga Arsène Lupin. Null juga menunjukkan bahwa meskipun dirinya adalah bagian dari Global Police Organization atau polisi global, dia nggak ragu untuk bertindak di luar batasan yang ada demi memenuhi misinya. Komitmen ini bikin Lupin Ranger semakin percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar dan perlu dilakukan. Jadi meskipun orang-orang tercinta mereka udah kembali, Lupin Ranger nggak bisa berhenti begitu aja. Mereka terus beraksi demi menghormati warisan Arsène Lupin, mendukung misi Null, dan melindungi dunia dari ancaman yang masih ada. Bagi mereka, ini bukan cuma soal mencuri atau ngumpulin koleksi, tapi soal tanggung jawab dan perjuangan demi tujuan yang lebih besar. Ya, itu tadi adalah kesimpulanku. Gimana menurut kalian? Seru kan? Lupin Ranger ngajarin kita kalau perjuangan itu kadang gak berhenti cuma karena satu tujuan tercapai. Selalu ada alasan buat terus maju, apalagi kalau itu buat orang-orang yang kita sayang. Jadi siap buat ikut aksi mereka lagi? Ya menurutku series ini kalau ada season 2-nya, aku bakal nonton. Karena meskipun ada 2 Sentai, dalam satu series yang lebih menonjol itu adalah Lupin Ranger. Ya meskipun adalah episode yang seimbang, karena series ini sangat menarik untuk ditonton. Dan scene-scene dari mereka, apalagi CGI dari mecha mereka, itu jos sekali atau jamik sekali ya. Yaitu menurutku ya, kalau ada season 2-nya bakalan menarik lagi nih kalau ditonton. Walaupun ada movie-nya juga ya. Ya movie itu lebih ditujukan untuk bioskop. Kalau series kan lebih ke TV ya, televisi, atau bisa nonton di mana aja lah. Ya menurut kalian gimana ya? Apakah kalian jadi siap buat ikut aksi mereka lagi kalau ada season 2-nya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini.
Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.